udah makan apa aja, Bon? Eh, hari ini kebetulan lagi nggak konten makan nih. Berarti puasa? Enggak kan? Wah. Normal Jadi ya. lagi makannya puasa, ya? lagi puasa. Lagi Oh, puasa. puasa. Wah, oke. Nah, tapi kita juga penasaran sebenarnya ini Bobon Santoso ini nama asli apa nama panggung sih, Bon? Nama asli. Nama asli. Oke. Di KTP Nama tuh asli. benar-benar Bobon Santoso. Iya, di KTP juga. Kalau di KTP sebenarnya Santoso-nya aja, cuma kalau depannya masih rahasia sih. Oh, oke. Oke. Berarti ya benar nama panggung juga Iya, Bobon nih Santoso. gitu. Silakan ya, boleh nanya-nanya juga Aku sama ya? Bobon. Bobon lagi di mana, Bobon? Saya kebetulan tinggal di Bali, jadi sekarang lagi di Bali. Oh, Oke. gimana kondisi di Bali sekarang? Di Bali sekarang sepi, turis asing jarang, cuma harapin turis lokal aja. Itu juga weekend doang. Oke. Nah, Bon, kan sekarang lo nih lagi viral banget ya di sosial media karena bisa dikenal juga katanya chef sekaligus food vlogger, tapi makanannya makanan ekstrim. Yang kalau menurut gue ya, tadi gue ngeliat-liat juga kontennya, ada beberapa yang sebenarnya nggak bisa dimakan juga gitu. Tapi sebelum kita bahas soal makanan-makanan lo nih, Bon, pengen tahu juga sebelum viral, sebenarnya profesi lo apa sih? Katanya ada yang bilang lo sebenarnya dulu suka jaga counter HP atau punya counter Punya HP. counter HP katanya. Jadi sebelum gua jadi YouTuber atau konten kreator, gua dulu pedagang. Oke. Kalau pebisnis kayaknya enggak ya, pedagang. Gua sempat jualan emas, jualan perak, terus gua sempat jualan handphone juga. Oke lah. Terus abis itu sekarang berlanjut atau berlanjut dengan bisnis-bisnis? Gue masih bilangnya bisnis sih ya, Bisnis dong. apapun yang kita jual ya, walaupun berdagang juga. Itu masih berlanjut dengan lo sekarang bikin konten atau itu udahan? Udah stop? Itu udah stop. Jadi gua Oke. murni jadi konten kreator sekarang. Oh, Dan itu oke. di Bali. Oke. Tapi ada rencana nggak? Mungkin sekarang lo pengen coba lagi mungkin berbisnis atau berdagang perhiasan toh ya gitu. Ada kepikiran nggak? Kalau untuk berdagang perhiasan kayaknya untuk siklus sekarang atau era sekarang kayaknya nggak bagus. Tapi kalau untuk bisnis di tempat lain atau bidang lain mungkin oke. Bakalan ke depannya bakalan. Oke, nah tadi kita udah sempat nanya-nanya juga ya sama Bobon, hari ini makan apa, makanannya katanya biasanya cukup ekstrim, tapi kita punya nih video-video kompilasi konten-konten dari Bobon Santoso. Kita lihat dulu yuk Insertizen, ini dia. Oke. Dia mirip jenggot ya, Boy ya. Biasa di stick-stick luar. Oh my god. You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Beli dong. Dah kayak gitu. Ya bentar ya Om. Laris woi. Upgrade. Thank you ya. Mantap. Satu 10.000. Nih. 10.000. Gorengan sendal. Beli gorengan sendal.
itu dia kita udah lihat video kompilasinya makanan-makanan yang udah dibuat sama Bobon. Kalau gue jujur pusing ngelihatnya. Gue nggak Asli. kepikiran sih. Nggak kepikiran, Gua nggak bener. Dan sih. kayak emang bisa dimakan tuh sendal gitu. Gitar lo tepungin kan nggak bisa dimakan gitu. Tapi sebelum gue mau nanya apa Oke. namanya, gue komenin video yang tadi. Awal mulanya gimana sih Bon? Lo bisa kepikiran bikin konten ngolah makanan ekstrim gini-gini Iya, tuh? iya. Jadi awal mulanya sebenarnya gue jadi YouTuber ini atau content creator ini karena sebuah kebangkrutan. Oke. Jadi karena usaha gue itu pailit, akhirnya adik gue kan kebetulan juga content creator. Hmm. Dia ngajak gue, ya udah lu bikin YouTube yuk, gue ajarin, lu pansos sama gue dan ya semenjak di Bali dan sekarang berhasil. Nah untuk konten makanan ini sebenarnya dari dulu gue udah bereksperimen. Cuma waktu PSBB atau lockdown di Bali ini konten gue kebanyakan bikinnya di rumah. Jadi dari rumah ini gue pengen tampilin sesuatu yang menurut gue kadang kita cuma pikirin doang, tapi nggak pernah dilakuin. Misalnya, gimana kalau misalnya sendal digoreng, kayak gitu kan? Oke. Nah tapi Gitar digoreng, kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya dimakan atau enggak sih? Gue tidak melanjutkan makan melihat konten lo yang itu ya Bon. Tapi kayak apakah itu beneran lo makan, lo cobain apa gimana tuh? Tentunya gue cobain, tapi kembali lagi ke akal sehat kita kalau semua benda itu nggak bisa dimakan. Alhamdulillah ternyata Bobon masih punya akal sehat ya. Gue coba nikmatin, tapi gue Oke, coba kayak ngunyah, coba gigit, tapi ada rasa-rasa dari benda. Misalnya kayak gitar kan, rasa kayu, kecampur lem, kecampur cat, Iya. kayak gitu-gitu. Nah tapi dari makanan-makanan yang lo pilih nih yang akhirnya lo olah terus lo cobain untuk makan, lo riset-riset dulu nggak sih? Karena kalau concern gue adalah ada beberapa hewan-hewan yang lo masak kayaknya menurut gue ini nggak lazim atau nggak boleh bahkan kita bunuh. Iya. Nah itu gimana? Tentunya gue riset. Hmm. Pertama, gue riset hewan ini kira-kira dilindungi apa enggak. Oke. Kedua, gue makan ini mati apa enggak. Oke. Jadi dari yang paling penting dari dua itu sih. Jadi kalau misalnya nggak dilindungi dan keduanya misalnya potensi matinya ini nggak mayoritas atau misalnya cuma 5%, gue bisa pingsan kayak gitu-gitu, bakalan gue lakuin juga. Tapi tentunya pasti gue riset. Selalu gue riset. Oke. Nah, tapi ini jadi pertanyaan juga nih ya. Mungkin gue sama Chandra yang satunya ini pernah merasakan makanan yang ekstrim juga. Nah, kalau Bobon sendiri yang paling ekstrim dari semua makanan ekstrim yang lo udah makan apa? Jadi bingung, Mas. Nah, Saya sering ditanyain ini sama orang-orang, makanan apa yang paling ekstrim? Saya jadi bingung sendiri ya. Oke. Kayak misalnya tadinya kita ngira makan bayi tikus, saya kan pernah makan bayi tikus di sate gitu kan. Oke. Dan itu udah berkali-kali, tadinya kira itu. Ternyata pas kita pikir-pikir juga ada lagi makanan yang ekstrim kayak ikan buntal. Nah, ikan buntal saya pernah ngelakuin itu dan itu pas saya masak itu was-was juga sih. Karena kan baca berita banyak yang meninggal karena Iya makan ikan buntal. benar. Oke, berarti emang udah banyak yang dia cobain. Tentang konten-kontennya Bobon sendiri. Nah, Bobon udah dapat kecaman nggak dari orang-orang atau mungkin orang-orang yang ya di sekitar kita kan ada ya, kita menyebutnya kadang SJW gitu kan, atau orang-orang yang peduli lingkungan. Pemerhati lingkungan lah ya. Gitu. Nah, lo pernah dapat kecaman kayak gitu? Sering. Kecaman dulu pernah karena bikin clickbait ya. Dulu bikin masak kelinci, cuma tulisnya kucing. Oh, Oke. Nah, dari situ sempat kisruh dengan komunitas pecinta kucing dan anjing. Tapi pas kita jelasin mereka nggak dapat videonya itu nggak utuh. Akhirnya mereka ngerti. Terus kalau untuk kecaman kayaknya mungkin Mas YouTuber yang di Indonesia paling sering dikatain goblok kayaknya cuma saya. Iya, iya. Ya ini kan kita lihat dari bajunya Bapak Bobon sendiri sudah mencap dan and he's proud of it ya, the goblocker katanya. Versus smart people. Coba Iya, lihat. iya. Apa sih bawahnya? The Goblockers versus Smart People. Oh, oke. Nah, terus abis itu gimana lo menanggapi dengan banyaknya kecaman atau orang-orang yang marah, komentar gitu kan? Karena orang sangat bebas untuk memberikan tanggapan-tanggapan itu ya. Gimana tuh? Ya. Pertamanya sih pertama waktu kita mulai gini kita agak sedikit kesinggung. Tapi semakin kesini kayaknya kita jadi nggak peduli, Mas. Jadi kita benar-benar nggak ada waktu buat mikirin orang ngejudge kita, ngehujat kita, ngejelekin kita. Waktu dan pikiran kita ini cuma buat karya. Walaupun karya mungkin sebagian orang tanda kutip melihat karya gue ini karya yang nggak jelas ya kan. Tapi ya gue ngeciptain karya ini ya
demi ya tetap demi apa bertahan hidup aja sih sebenarnya. Oke. Jadi kita udah nggak peduli dengan kecaman orang, Hmm. asalkan kita nggak melanggar hukum kayak gitu. Oke, tapi ya ada benarnya juga dia melakukan riset dulu, Iya, itu. pengen tahu dulu ini bisa dimakan atau enggak, dilindungi atau enggak. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, dari beberapa hewan yang gue tadi scrolling di sosial media lo ya, Bon, itu lo dapat bahan-bahannya tuh dari mana? Lo berburu sendiri kah? Atau ada yang ngasih kah? Atau gimana? Campur-campur, ada yang Oke. ngasih ya. Mhm. Dulu ada yang ngasih kayak bangke ikan arwana, terus bangke burung lovebird dulu juga ada yang ngasih. Oke. Kalau untuk beli juga ada, karena di Bali kan memang ada pasar burung ya, pasar hewan gini. Kadang ke sana beli kayak misalnya burung kalkun, Mhm. terus misalnya beli kelinci juga di sana. Berburu juga, suruh orang berburu juga iya. Terakhir Oke. sempat suruh orang untuk berburu babi hutan Mhm. di waktu di Kalimantan itu. Oke. Nah, tapi yang kalau ketika kan lu pasti mengeluarkan budget ya kalau ada Iya. yang harus beli atau nyuruh orang Iya. berburu gitu. Budget paling mahal untuk lo mendapatkan bahan-bahan ekstrim ini berapa? Kalau untuk masak-masak lebih mahal itu mungkin sekitar 3 juta. Oke. Tapi kalau untuk keutuhan konten itu bisa nyampe 5 juta. Oh, Tapi kalau oke. untuk eksperimen, dulu sempat bikin yang eksperimen mandi saus sambal sama coklat itu habis sekitar 8 juta deh. Itu untuk biaya produksinya ya. Oh, biaya Produksi, produksi dan oke. mungkin biaya pengobatan ya. Nah, mungkin ada beberapa hal efek samping yang pernah dikena juga sama yang dialami sama Bobon karena Bobon. mencoba hal-hal itu. Tapi Iya, efek iya. samping apa yang paling parah yang pernah lo rasakan dengan makan makanan ekstrim itu? Makanan ekstrim paling parah justru lebih datang bukan dari hewan, Mas, Oke. makanannya. Hmm. Waktu itu sempat nyobain minum obat herbal 1 liter, tapi nggak habis, cuma mampunya setengah liter ya, 500 mili. Itu sekitar 1 minggu kayaknya susah BAB. Oh, Oh, wah, itu sebel ya. Iya, iya. Oke, oke. Tapi ada nggak misalnya kayak dapat teguran dari dokter mungkin yang ngelihat kayak, kalau lo makan itu kayaknya lo akan dapat efek samping ini yang mungkin lo belum rasain. Ada nggak kayak gitu? Teguran ke dokter belum pernah, karena belum pernah ngomong ke dokter secara langsung, tapi teguran dari pihak asuransi pernah. Ya bener ya, karena ya kayak gitu pasti nggak akan di cover sama asuransi. Sebel juga dia nyari masalah Jadi sendiri. kebetulan saya ikutan asuransi dari teman. Nah, teman juga ya was-was juga sih ngeliat konten-konten kita kayak gini. Oke. Oh iya, tapi lu nggak pernah konsultasi ke dokter nggak sih soal ini? Atau emang nggak pernah Oh. sama sekali? Belum pernah, Mas. Belum pernah konsultasi ke dokter. Misalnya kita ceritain tentang ini. Kalau misalnya ke dokter, dulu pernah makan ikan buntal, sempat kayak lemes, kayak mual gitu, tapi kita ceritanya bukan tentang masalah ini gitu. Oh. Oke, tapi lo berarti nggak pernah ada alergi apapun ya sama makanan yang lo makan? Iya, untungnya nggak ada. Untungnya nggak ada. Oke, untuk